Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebuah kasus antara orang yang awam bersama-sama bertakwa kepada Allah. Seakan-akan keduanya adalah satu. Dia salat berjamaah selalu berdua, makan satu bungkus nasi berdua. Tapi pada suatu saat dia bertanya pada diri salah seorang teman itu, kenapa aku tidak mendapat jaya dan taufik dengan teman saya itu mudah dan senang. Saya berada kehidupannya di belakang. Lalu dawa pakal itu merupakan dia taufik dari Allah, tenang hidup, makmur, elon cemburu ke dalam itu sejarahnya. Ada je, tapi lah kata cara untuk lon ibadah agak lebih taufik hidayah. Lagi katanya, lagi angon dorian. Kemudian yang akan luntuan yang adalah perbedaan yang pertama taufik dan hidayah. Yang kedua taufik hidayahnya atau menjelma atau dicari. Kalau dicari bagaimana tata cara dan langkah-langkahnya. Mohon penjelasan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam Al-Quran Allah ingatkan, wala tatamannaw ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'din lirrijali nasibun mimma iktasabu walinnisa'i nasibun mimma iktasabna. Jangan sekali-kali kalian berharap-harap nikmat yang Allah berikan kelebihan kepada sebahagian kalian dan tidak diberikan kepada sebahagian yang lain. Yang laki-laki mendapatkan jatah dari usaha mereka, yang perempuan pun dapat jatah dari usaha mereka. Satu hal dulu, bahwa dua orang yang sama, kembar barangkali, melakukan jenis usaha yang sama, hasilnya tidak akan sama. Dua orang yang sama, boleh jadi kembar, dengan ketaatan yang sama, menuntut ilmu, berguru kepada seorang yang sama, dengan kualitas proses belajar yang sama, tidak akan menghasilkan hasil yang sama. Kenapa? Allah sudah ingatkan, jangan kalian cemburu. Maka untuk bahagian pertama kita ingatkan, jangan pernah mengukur satu orang mencontoh kepada orang lain. Anak kita sekolah di tempat yang sama, ada tetangga kita menyekolahkan anak di kelas yang sama, guru yang sama, pendidikan yang sama, kualitas yang sama. Tetapi anak tetangga kita tersebut sukses pendidikannya, anak kita gagal, bahkan tidak naik kelas. Kita banding-bandingkan, alah ada anu ulun lagi anu urangnya, ada anu ulun lagi anu urangnya. Kita dilarang oleh Allah. Kenapa? Karena jalan hidup beda-beda. Jadi ada kala orang terus memaksa sampai pada derajat yang sama, ada kala dia banting setir ke jurusan yang lain dan ternyata sukses di bidang tersebut. Maka tidak boleh mengukur setiap orang dengan patokan yang sama. Yang kedua, persoalan antara taufik dan hidayah. Taufik adalah petunjuk dari Allah Ta'ala kepada seseorang untuk melakukan sesuatu yang benar sesuai dengan kehendak kebenaran tersebut. Makna taufik, melakukan sebuah tindakan sesuai dengan kehendak Allah, itu disebut dengan taufik. Jadi kita ambil dalam sejarah, ketika Sayyidina Umar memutuskan hukum tentang sebuah perkara, ketika beliau menjadi hakim, beliau katakan, ini adalah hukum Allah yang aku terapkan kepada kalian berdua. Ini kepada orang yang sedang mengajukan sengketanya. Umar putuskan sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Di akhir sidang beliau katakan, ini adalah hukum Allah yang aku terapkan kepada kalian. Beliau ditegur entah oleh Rasulullah, entah oleh Abu Bakar pada waktu itu.
Dikatakan, wahai Umar, jangan engkau katakan inilah hukum Allah kepada kalian berdua, karena belum tentu hukum Allah demikian. Tetapi katakanlah, ini adalah hukumku berdasarkan ijtihadku dari ayat-ayat Allah terhadap kalian berdua. Kenapa? Karena bahkan setingkat Sayyidina Umar pun tindakannya belum tentu sampai pada derajat taufik. Taufik itu melakukan sebuah kebenaran sesuai dengan kehendak Allah. Maka dalam bab orang yang mengkaji ilmu, itu ada tingkatan. Tingkatan yang pertama disebut dengan tahqiq. Tahqiq itu menyampaikan sebuah hukum dan menyebutkan dalil. Di atasnya ada tadqiq, menguatkan dalil yang pertama diiringi oleh dalil berikutnya. Di atasnya itu ada yang namanya tansir. Hukum yang kuat didasarkan kepada dalil yang merujuk kepada dalil, disampaikan dengan bahasa yang indah. Kemudian tahqiq, tadqiq, tansib. Kemudian saya lupa derajat yang keempat. Yang kelimanya itu disebut dengan taufik. Keputusan hukum yang dikuatkan oleh dalil, yang didukung oleh dalil yang lain, yang disampaikan dengan bahasa yang baik dan benar. Saya lupa tingkatan yang keempat ini. Kemudian ternyata sesuai dengan kehendak Allah, itu disebutlah dengan derajat taufik. Maka yang paling tinggi derajat ilmu itu adalah taufik. Apa yang kita sampaikan sesuai dengan kehendak Allah. Makanya di akhir setiap pembicaraan selalu diakhiri wabillahi at-taufiq. Dan hanya pada Allah lah terdapat taufik. Yuwaffiqillahu may yasha. Allah berikan taufik kepada orang yang dikehendak. Lalu apa itu hidayah? Hidayah petunjuk. Banyak orang mendapatkan taufik tapi tidak mendapatkan hidayah. Tahu yang benar itu adalah benar, tapi tidak mendapatkan hidayah untuk mengikuti kebenaran. Banyak orang yang tidak mendapatkan taufik, tapi dapat hidayah. Nah, maka kita rata-rata adalah orang yang mendapatkan hidayah, tapi belum tentu dapatkan taufik. Kita mengikut ajaran Islam, tapi masih ada yang meragukan. Pubetoy laganyo. Itu orang yang sudah mendapatkan hidayah, tapi belum mendapatkan taufik. Ada orang yang dapatkan taufik, dia kenal sejarah Rasulullah, dia tahu sejarah Islam, dia hafal Al-Quran, dia hafal hadis, tapi belum menjadi seorang Muslim. Maka itu termasuk yang dosen-dosen Islamologi yang barangkali di Barat, mereka ajarkan tentang Islam, sejarah Islam, semua mereka tahu, tapi tidak mendapatkan hidayah untuk memeluk Islam. Maka intinya adalah taufik itu kebenaran yang datang dari Allah dimasukkan ke dalam hati manusia. Sedangkan hidayah adalah petunjuk dari Allah kepada seorang manusia untuk mengikut yang benar. Yang satu tahu yang benar tidak mau ikut, yang satu mau ikut tapi nggak tahu mana yang benar. Ya, maka lebih baik dapat hidayah tidak ada taufik daripada dapat taufik tetapi tidak mendapatkan hidayah. Abu Talib orang yang mendapatkan taufik, tetapi beliau tidak mendapatkan hidayah. Beliau sudah tahu Nabi Muhammad akan jadi nabi jauh sebelum Nabi Muhammad dilantik menjadi nabi. Tapi sampai Nabi Muhammad harus hijrah ke Madinah, sampai beliau wafat tidak mendapatkan hidayah untuk menjadi seorang muslim. Maka hidayah itu mahal sekali. Nah, maka kalau ingin murah dapat hidayah, datanglah ke masjid ini. Al-Hidayah. Demikian Pak. Ya, terima kasih. Ini hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah, karena waktu pula sudah jam 8:11 kita padakan kajian sampai di sini. Biasanya jam 8:11 baru berhenti, tapi karena sekarang maghribnya sudah cepat, maka isyanya pun sudah lebih cepat. Kita padakan wallahu alam bissawab wa ilaihil marji'un wal ma'ab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma 'allimna 'ilman yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa fahman wa alhiqna bis salihin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. آمين رب العالمين. هدانا الله إياكم أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ilmu tanyo benar, amai tanyo benar.
donya akhirat. Ile tanyo beuna, pamai tanyo beuna.